Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menginstruksikan pengerahan personel dan perlengkapan TNI untuk mendukung pengamanan Kejaksaan Tinggi, Kejati, dan Kejaksaan Negeri, Kejari, di seluruh Indonesia. Instruksi ini tertuang dalam telegram Panglima TNI No. TR 442 2025 yang diterbitkan pada 5 Mei 2025. Kejaksaan Agung membenarkan adanya dukungan pengamanan tersebut. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut bahwa pengamanan dilakukan hingga ke daerah dan saat ini masih dalam proses pelaksanaan. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kerja sama resmi antara TNI dan Kejaksaan. Hingga kini, pihak TNA belum memberikan pernyataan resmi terkait telegram tersebut. Namun, langkah ini dinilai sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam rangka memperkuat stabilitas dan mendukung kelancaran tugas penegakan hukum di Indonesia. Panglima TNI memerintahkan pasukannya turun ke Kejati dan Kejari. Memang banyak yang bingung. Kenapa aparat sekarang jaga kantor kejaksaan? Nah, Adi Masardi menyebut ini seperti di eranya Mahkamah Militer Luar Biasa. Tapi kali ini, apa yang menjadi titiknya atau musuhnya bukan pemberontak, melainkan koruptor kelas kakap yang katanya bisa motoran bebas. Kalau disambungin, meski jadi finalis tokoh terkorup dunia versi OCCRP. Kalau itu yang dimaksud. Nah, di balik narasi pengamanan, tentu rakyat mencium berbagai aroma. Apakah ini bentuk juga aroma ketakutan kaum elit? Jadi pertanyaannya, apakah ini awal bersih-bersih atau cuma drama bersih-bersih? Mahkamah korupsi luar biasa. Bahasanya Adi Masardi ini ya. Persiapan. Wah, keren ini kalau benar. Tapi mudah-mudahan jangan di PHP-in lagi rakyat. Karena ada kabar yang bikin rakyat setengah senyum, tapi mungkin juga ada yang setengah curiga. TNI sekarang dikerahkan untuk mengamankan seluruh Kejati dan Kejari se-Indonesia. Bukan jaga perbatasan, bukan jaga patroli laut di Natuna, tapi jaga kantor kejaksaan. Katanya kan buat penguatan pengamanan. Yang lain sekarang sudah mencoba mencium bau-baunya. Apakah ini lebih kuat dari sekedar pengamanan? Mungkin lebih spesifiknya lagi, apakah ini ketakutan elit yang mulai sesak napas? Lalu muncul suara lama yang masih tajam, Adi Masardi, ex-jubir Gus Dur. Beliau bilang ini mirip dengan Mahmilub. Yang musuhnya tempo hari G30 SPKI atau PKI, ya, tapi sekarang koruptor. Ya, koruptor. Karena, kata Adi Masardi, maklum, korupsi hari ini sudah gila-gilaan. Dulu di bawah meja, kemudian di atas meja, sekarang dengan meja-mejanya di bawah. Dan dia tidak sedang bercanda. Ya, sekarang ini dikaitkan di berita tadi kan memang ada tokoh korupsi kelas dunia. Jaringannya berarti kuat sekali. Tapi masih bisa keluyuran. Touring mungkin naik motor seperti influencer. Nah, negara dibuat sibuk dengan fenomena ini. Nah, sampai-sampai kita tahu kemudian Jokowi dinobatkan sebagai finalis tokoh terkorup dunia 2024 versi OCCRP. Ini bukan hoax, bukan meme. Ini laporan dari konsorsium jurnalis investigasi internasional. Tuduhannya berat. Pelanggaran HAM, manipulasi pemilu, penjarahan sumber daya, hingga menciptakan instabilitas politik. Jadi kalau dikaitkan dengan itu mungkin logika rakyat berjalan. Jadi wajar dong kalau sekarang TNI mulai turun tangan. Ya, tapi tentu kita juga harus melihat sisi-sisi yang lain. Kita harus juga bertanya, ini beneran buat bersihin Indonesia dari korupsi? Atau buat jaga-jaga?
biar para mantan-mantan atau kroninya tidak ikut diseret-seret. Jangan sampai rakyat yang sudah trauma KPK dicopot taringnya, sekarang cuma dikasih tontonan mahkamah korupsi luar biasa yang isinya cuma rebutan panggung, bukan rebutan kebenaran. Nah, sahabat, kalau memang ini langkah pertama menuju pemberantasan korupsi besar-besaran yang menyentuh para dewa yang selama ini kebal hukum, kita dukung sepenuhnya. Sepakat kan? Turunkan semua kekuatan negara, turunkan semua kekuatan netizen. Sikat semua yang memperkosa anggaran, yang menjarah masa depan bangsa dan bersembunyi di balik bendera. Tapi kalau ini cuma drama yang mengamankan elit, melindungi masa lalu, menggiring opini bahwa negara sedang serius, maka tentu harus kita ingat bersama. Justru rakyat sekarang ini lebih melek dari para intel, lebih peka dari para buzzer, dan lebih berani dari para aparat. Rakyat memang sudah muak dengan korupsi yang dikawal-kawal. Rakyat ingin melihat koruptor itu masuk ke penjara, bukan ke konferensi pers. Dari rmol.id. Prabowo diduga andalkan Kejagung karena KPK Polri masih kaki tangan Jokowi. Ini pengamatan dari Slamet Ginting, ya, analis politik dan militer UNAS. Publik membaca KPK dan Polri masih menjadi kaki tangan Jokowi. Sehingga Presiden Prabowo lebih mengandalkan Kejagung untuk melakukan penegakan hukum, sehingga keberadaannya perlu dikawal oleh TNI. Demikian dikatakan analis politik dan militer Universitas Nasional Slamet Ginting dalam video yang diunggah di kanal YouTube Her Subeno. Dan Ginting mengatakan kantor kejaksaan dikawal TNI setelah adanya undang-undang Kejagung terkait adanya posisi Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Dan kemudian juga ternyata dalam undang-undang TNI yang direvisi itu juga sudah masuk dalam posisi sipil yang bisa diduduki oleh militer aktif. Di situ kemudian kan menjadi satu sekarang Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Di situ ada kamar militer di MA dan pidana militer di Kejagung, sehingga turunannya sampai ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Dikawal. Tadi dikatakan bisa 2-3 orang. Walaupun rumornya juga itu mobil-mobil. Dengan di backupnya kejaksaan oleh TNI, kata Ginting, terlihat adanya pertarungan politik dan kewenangan antar institusi. Jadi setelah adanya kasus yang ramai beberapa waktu lalu, ketika Jaksa Agung Muda Pidana Khusus seperti dikuntit oleh Brimob, yang kemudian disebut itu oknum, tapi kalau oknum kok cukup banyak, oknum itu harus 1 atau 2 saja dari sekian jumlah yang ada gitu ya. Kemudian sangat intensif, sehingga pada waktu itu kebetulan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dari Angkatan Laut dikawal oleh Korps Marinir. Sekarang Jampidmilnya dari Angkatan Darat. Jadi kelihatannya juga koordinasinya dengan Angkatan Darat. Ada kenyamanan, tutur Ginting. Nah, jadi Ginting melihat Kejagung diperkuat, disupport, dibantu oleh militer, karena ini institusi yang masih bisa diharapkan ketika KPK dan polisi masih di bawah kendali Jokowi. Barangkali kurang lebih begitulah dalam sudut pandang seorang Ginting, ya. Nah, yang tak kalah menarik adalah ini pernyataan dari Adi Masardi. TNI amankan kejaksaan untuk persiapan adanya mahkamah korupsi luar biasa. Wow. Kemana maksudnya, ya? Kebijakan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengeluarkan perintah penguatan pengamanan terhadap Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia memancing pro kontra. Mantan jubir Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adi Masardi, menilai pengerahan prajurit TNI untuk mengamankan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia mirip zaman Mahkamah Militer luar biasa, Mahmilub pada saat Kejaksaan versus G30 SPKI. Meski demikian, Adi menduga pengerahan prajurit TNI mengawal kejaksaan merupakan persiapan untuk menggelar mahkamah korupsi luar biasa. Malum, korupsi sudah gila-gilaan, kata Adi melalui akun X yang dikutip Senin kemarin. Bahkan,
Lanjut Adi, ada tokoh koruptor kelas dunia yang jaringannya sangat kuat sekarang ini masih bebas keluyuran sambil mengendarai sepeda motor. Siapa yang dimaksud? Masih mengendarai sepeda motor? Ada tuh kelas dunia yang jaringannya super kuat, makanya sang koruptor bebas jalan-jalan motor-motoran. Kalau betul kita dukung, kata Adi. Nah, kemudian ini yang menarik, dirangkai dengan penjelasan di bawahnya. Diketahui, Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP menempatkan Presiden ke-7 Jokowi sebagai finalis tokoh korup dunia 2024. Apakah yang dimaksud Adi ini Jokowi? Jokowi masuk daftar OCCRP karena dinilai banyak melakukan pelanggaran HAM, memanipulasi pemilu, menjara sumber daya alam, hingga pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan. Adapun informasi terkait penguatan pengamanan ini tertuang dalam Telegram Panglima. Tadi suratnya sudah kita tampilkan ya, tertanggal 5 Mei. Memerintahkan personil dan alat perlengkapan dalam rangka mendukung pengamanan terhadap Kejati dan Kejari. Nah, jadi TNI mengerahkan satu setingkat peleton atau 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejati dan satu regu atau 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Kalau tadi kan disampaikan sekitar 2 atau 3 ya. Nah, ini justru 10 atau 30. Luar biasa. Pada awal Mei hingga selesai. Selesainya kapan nih? Mei 2025 mungkin sampai 2029 nih, sampai kebijakan itu ditarik kembali. Yang menarik adalah ketika dikaitkan koruptor kelas kakap dengan informasi setelahnya bahwa Jokowi tokoh dunia terkorup menurut OCCRP. Jadi apakah yang dimaksud Adi Masardi ini adalah Jokowi? Ini yang harus kita klarifikasi ya. Mudah-mudahan besok sudah ada klarifikasinya untuk menyampaikan, memperjelas siapa yang dimaksud. Tapi terlepas dari itu semua, sahabat semua, maka tentu kita juga bisa melihat bahwa